guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini kami akan melakukan pembelahan pada ikan untuk mengetahui organ pernapasan pada ikan. Tonton terus videonya ya. Dah. Pada pembelahan video ikan nila kali ini, kami menggunakan spesies ikan nila Oreochromis nilaticus. Ikan nila memiliki bentuk yang pipih, punggung yang tinggi, dan memiliki sisik yang berukuran cukup besar, kasar, dan tersusun rapi. Pada bagian badan dan sirip ekor nila, ditemukan garis lurus atau vertikal, serta mempunyai sirip punggung dengan garis lurus yang memanjang. Biasanya, kita dapat menemukan ikan nila di perairan air tawar, seperti danau, rawa, sungai, dan waduk. Namun, dikarenakan toleransinya luas terhadap salinitas, maka ikan nila ini dapat pula ditemukan hidup dan berkembang biak di perairan payau, bahkan air laut sekalipun. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Pada praktikum ini digunakan alat-alat yaitu cutter atau silet, gunting, pinset, dan styrofoam sebagai alas pembedahan. Bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu ikan nila yang bernama latin Oreochromis nilaticus Dan sarung tangan latex. Sekarang kita masuk ke proses pembedahan ikan nila ya teman-teman. Hadapkan ikan nila ke arah kiri. Bagian kepala ikan di kiri tubuh dan bagian kanan ikan berada di kanan tubuh. Karena di bagian kiri ikan terdapat organ jantung. Iris ikan melengkung ke bawah dari bagian tengah punggung sampai ke anus. Lalu dari anus ke operkulum. Setelah itu, dari punggung ikan diiris menuju ke kepala sampai ke operkulum. Untuk mengiris daging ikan, kami menggunakan cutter yang tajam dan gunting, agar nantinya otot-otot ikan dapat terlihat dengan jelas. Mohon dipastikan agar gunting ataupun cutter tidak mengenai organ dalam ikan. Untuk pengamatan respirasi berada pada area kepala yang letaknya dekat dengan insang. Insang adalah organ pernapasan pada ikan yang pertama. Insang adalah organ pernafasan utama yang berperan penting dalam pengaturan tekanan osmotik, keseimbangan ion, dan proses sekresi nitrogen. Insang juga dapat digunakan sebagai indikator biologis pencemaran lingkungan karena merupakan organ yang terpapar langsung dengan lingkungan. Insang ikan kami ambil agar terlihat jelas susunan insang yang terdiri dari lembaran-lembaran insang. Insang ikan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu arcus branchialis atau arcus insang, filamen branchialis atau filamen insang, dan branchiospinalis atau rakir insang yang merupakan tapis insang. Kemudian diambil 1 lembar insang tadi sebagai sampel pengamatan untuk mengetahui bagian-bagian yang ada pada insang. Ini merupakan satu dari lembar-lembaran insang. Bagian putih melengkung merupakan arcus branchialis atau arcus insang. Arcus branchialis terletak di dalam ruang insang yang mana setiap arcus memiliki 2 lengkungan menyerupai bulan sabit. Fungsi dari arcus branchialis ini adalah sebagai tempat melekatnya filamen dan tapis insang. Kemudian, jika kita raba di bagian tepinya, ada yang seperti duri-duri yang dinamakan gill rakers atau branchiospinalis yang merupakan tapis insang. Branchiospinalis ikan nila terletak pada bagian anterior dari arcus branchialis dan cenderung memiliki ujung yang lebih tumpul. Secara umum, bagian medial branchiospinalis biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan bagian lateralnya. Branchiospinalis ini berfungsi sebagai respirasi ikan. Dan bagian pink yang terlihat merupakan gill filamen atau filamen branchialis. Filamen branchialis melekat secara tegak lurus pada bagian posterior dari arcus branchialis. Secara umum,
Bagian median dari filamen branchialis memiliki ukuran yang lebih panjang dibandingkan bagian lateralnya. Filamen branchialis ini berfungsi sebagai tempat pengikatan oksigen terlarut karena tersusun oleh kapiler-kapiler darah sebagai cabang dari arteri branchialis atau sebagai tempat pertukaran gas pernapasan. Tidak hanya itu, filamen branchialis dan branchiospinalis juga berperan penting dalam menyaring dan mengontrol ukuran partikel pakan yang masuk ke dalam faring. Selain itu, pada pembedahan ini ditemukan alat pernafasan tambahan pada ikan nila, yaitu gelembung udara atau gelembung renang. Gelembung renang berwarna putih bening dengan tipe Physostomus, yaitu gelembung renang yang berhubungan dengan saluran pencernaan atau esofagus. Gelembung renang merupakan organ internal yang dipenuhi oleh gas yang berfungsi memberi kemampuan ikan untuk mengendalikan daya apung sehingga mampu menghemat energi untuk berenang. Fungsi lain gelembung renang adalah digunakan sebagai ruang beresonansi untuk memproduksi atau menerima suara. Udara yang merupakan isi dari gelembung renang terdiri dari campuran nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Mekanisme pernapasan pada ikan nila. Proses pernapasan yang terjadi dari ikan dimulai dari pengambilan gas O2 terlarut di air melalui insang secara difusi. Dari insang, O2 akan diangkut oleh darah melalui pembuluh darah menuju ke seluruh jaringan tubuh. Nah, dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkut oleh darah menuju ke jantung. Sesudah dari jantung, CO2 akan menuju ke insang untuk melakukan pertukaran gas. Sistem tersebut akan terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, itu dia video mengenai sistem pernapasan pada ikan nila beserta cara pembelahannya. Terima kasih karena sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.